Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala, yang mana kita masih di dalam pembahasan kaidah yang kelima, yaitu al-'adatu muhakkamatun. Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. 5 kaidah besar yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan kita sampai pada pembahasan cabang kaidah yang terakhir, yaitu yang ke-7. Silakan dibuka halaman 122. Kaidah ke-7, yaitu cabang kaidah yang ke-7 dari kaidah induk al-'adah muhakkamatun, yaitu la yunkaru taghayyurul ahkami al-ijtihadiyyati bi taghayyuril azman. Tidak diingkari, maknanya tidak boleh diingkari perubahan hukum ijtihadiyah karena perubahan zaman. Ya, tidak boleh diingkari perubahan hukum ijtihadiyah karena perubahan zaman. Secara global makna dari kaidah ini adalah ketika ada hukum ijtihad, hukum yang dibangun di atas ijtihad para ulama kita, lalu ternyata hukum ini berubah, ijtihadnya berubah karena perubahan zaman, maka perubahan hukum ini tidak boleh kita ingkari. Ya, tidak boleh kita ingkari. Atau bahkan dengan menuduh apa? Mungkin pelin-pelan. Dulu haram ijtihadnya, sekarang kok jadi halal misal. Ya, maka tidak boleh diingkari. Ini secara global. Lebih lanjut kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu taala. Makna kaidah hukum Islam itu secara garis besar ada 2. Yang pertama, A, hukum yang tetap, tidak ada perubahan. Maknanya gitu ya, tidak ada perubahan dengan perubahan tempat dan zaman. Ini adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh syara' secara terperinci. Misalnya tentang tata cara sholat, puasa, zakat, dan semisalnya. Maka hukum-hukum ini tetap dan tidak berubah dengan perubahan waktu dan tempat. Ini hukum yang apa? Yang pertama, yang tetap. Sampai kapanpun sholat, ya sebagaimana sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampai kapanpun sholat diwajibkan sehari semalam 5 waktu. Sampai kapanpun sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Di tempat manapun sholat ya seperti ini. Ya, puasa juga demikian. Satu-satunya puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa di bulan Ramadan. Tidak bisa berubah menjadi bulan Syawal, tidak bisa berubah menjadi bulan Sya'ban karena tempat tertentu ataupun zaman tertentu. Ya, haji juga demikian, syariat yang telah tetap. Dari dulu haji di Baitullah, ya,
tawaf mengelilingi Ka'bah sampai kapanpun akan tetap seperti itu. Nah, ini hukum yang pertama. Hukum yang tetap tidak ada perubahan dengan perubahan tempat dan zaman. Yang kedua, yang B, hukum yang bisa berubah dengan perubahan zaman. Dan ini adalah hukum-hukum ijtihadiyah. Hukum yang dibangun atas dasar ijtihad para ulama. Ya, yang dibangun di atas dasar uruf dan adat yang berlaku pada zaman tertentu dan tentu ditimbang oleh para ulama yang kompeten di bidangnya. Maka kalau uruf dan adat tersebut berubah dengan perubahan waktu dan tempat, maka hukum pun akan berubah. Ya, dari sini perlu diingatkan agar tidak mencampur adukkan antara dua masalah ini, agar tidak terjadi kerancuan hukum. Misal, hukum yang tidak bisa berubah. Ini mencontohkan hukum yang A. Meskipun tadi sudah kita sampaikan beberapa, di sini kita bacakan penjelasan dari al-muallif. Hukum yang tidak bisa berubah. Misalnya hukum warisan, bahwa anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak wanita. Berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah wasiatkan bagi anak-anak kalian mereka mendapatkan bagian laki-laki 2 kali dari bagian wanita, maka tidak akan pernah berubah. Demikian pula hukum aurat bagi laki-laki dari lutut sampai pusar dalam mazhab yang rajih insyaallah azza wa jalla, dan bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut sebagian mazhab para ulama, dan sebagiannya lagi tanpa kecuali. Maka barang siapa yang menginginkan perubahan dalam 2 masalah ini hanya sekedar contoh ya, masih banyak lagi masalah-masalah yang lain, dia telah melakukan kesalahan yang amat sangat fatal. Ya, hukum yang telah Allah tetapkan berdasarkan nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa berubah. 6. Kemudian contoh hukum yang berubah dengan perubahan keadaan. Misalnya adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ziarah kubur di awal masa Islam. Kemudian beliau membolehkannya di akhir masa Islam. Berdasarkan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakiru al-maut. Dahulu aku larang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ziarahilah kuburan, karena itu dapat mengingat apa? Kematian. Di sini ada perubahan karena perubahan zaman. Ya, di awal masa Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan, ini yang disebutkan oleh para ulama, mengkhawatirkan sebagian umatnya yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka beliau melarang untuk ziarah al-kubur. Namun setelah beliau melihat bahwasanya umat Islam sudah kuat akidahnya, ya, sehingga tidak dikhawatirkan terjerumus ke dalam kesyirikan tatkala berziarah kubur, apalagi beliau kaitkan perintah ziarah kubur untuk mengingat kematian, maka beliau pun membolehkannya. Ya, maka dalam hal ini dari Rasulullah SAW ada perbedaan hukum. Yang pertama dengan hukum di akhir masa Islam. Contoh yang kedua, larangan Rasulullah SAW untuk menyimpan daging kurban di atas 3 hari, di atas 3 hari. Kemudian akhirnya beliau memperbolehkannya. Ya, kulu wa at'imu waddakhiru. Ini hadis yang lebih akhir. Ya, dari daging kurban Nabi perintahkan apa? Kulu, makanlah, wa at'imu, dan sedekahkan, berilah makan orang lain, waddakhiru, dan simpanlah. Padahal sebelum hadis ini beliau pernah melarang para sahabat untuk menyimpan daging lebih dari apa? 3 hari. Tapi karena perubahan zaman, beliau sallallahu alaihi wasallam akhirnya memperbolehkan.
Maka perubahan seperti ini tidak boleh diingkari. Bahkan sampai naudzubillah min dzalik, menuduh Nabi SAW tidak punya pendirian. Naudzubillah wal iyazubillah. Ya. Jadi ini perubahan hukum yang tidak boleh diingkari karena adanya perubahan zaman. Contoh yang ketiga, tata cara belajar ilmu syar'i. Ya, tata cara belajar ilmu syar'i. Dengan didirikannya sekolah yang menggunakan kelas, meskipun pada zaman dahulu tanpa hal-hal tersebut. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada penjelasan contoh yang ketiga, kalau kita perhatikan dari ketiga contoh di sini, ya, yang sesuai dengan kaidah la yungkaru taghayyurul ahkamil ijtihadiyah, tidak boleh diingkari perubahan hukum yang dibangun di atas dasar ijtihad, bitaghayyuril azman, karena perubahan zaman. Kira-kiranya yang lebih pas atau yang sangat pas sebagai contoh dari tiga macam contoh ini yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga. Karena yang pertama dan yang kedua ini bukan hukum ijtihad kalau kita lihat, tapi langsung nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, maka tatkala ada perubahan hukum, maka ini terkait dengan apa di dalam Islam disebut nasikh wal mansukh. Hukum yang dahulu kemudian dihapus. Meskipun ada yang mengatakan yang lebih pas bukan dihapus tapi dianulir. Ya, pernah saya sedikit berdiskusi ketika saya mempertanyakan, loh kok dianulir gitu ya? Kok bahasanya kayak bahasa apa dianulir itu? Hah? Sepak bola gitu ya? Kok enggak dikatakan dihapus saja? Justru saya yang disanggah sama seorang ustadz hafizahullah ta'ala. Justru yang tepat dianulir. Ya, karena apa? Yang sebelumnya telah dibatalkan dengan adanya keputusan yang setelahnya. Nah ini, wallahu a'lam bishawab. Ini hanya masalah kata-kata tapi insyaallah faedah, ya. Jadi hukum yang lama diganti menjadi tidak berlaku, dan yang ditetapkan adalah hukum yang terakhir. Nah, dua masalah ini wallahu a'lam bishawab lebih tepat dimasukkan di dalam masalah an-nasikh wal mansukh. Karena di sini bukan hukum ijtihadiyah, bukan hukum yang dibangun di atas dasar ijtihad para mujtahidin, tapi langsung nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, nah inilah yang paling pas apabila kita masukkan sebagai contoh pada cabang kaidah yang ketujuh ini, yaitu tata cara belajar ilmu syar'i. Dahulu gimana para sahabat belajar? Apakah ada kelasnya? Ya, apakah ada jam pelajarannya? Apakah ada kurikulumnya? Apakah ada apa lagi? PPDB-nya, panitia penerimaan DPP. Salah saya. Peserta didik ya? Baru tahu saya ini. Panitia penerimaan peserta didik baru. Ya. Nah ini, apakah ada semacam ini? Lalu apakah zaman dulu ada SPP-nya? Ada uang pangkalnya, ada rapotannya, ada ujiannya? Jawabnya ada enggak? Tidak ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang saya ketahui, pelajaran ataupun pengajaran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat duduk mendengarkan ceramah, nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya di masjid, ada kalanya di saat safar, di dalam setiap keadaan. Disitulah pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, zaman berubah. Akhirnya di zaman para ulama ada yang namanya madrasah. Itu pun tidak seperti sekarang. Masih berkutat pada halaqah-halaqah di masjid dan yang semisalnya. Nah, sekarang terjadi perubahan zaman, perubahan kondisi yang menuntut adanya perubahan cara atau teknis di dalam pengajaran. Maka ini adalah hukum ijtihadiyah, hukum yang didasarkan pada ijtihad, yang tidak boleh kita ingkari, yang tidak boleh kita tentang. Dulu nggak ada SPP, sekarang kok pakai SPP. Saya nggak mau nyekolahkan anak saya pakai SPP, bid'ah. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ya monggo cari sekolah lain, selesai urusan. Kalau Anda tidak suka dengan cara pengajaran yang diterapkan di suatu lembaga pendidikan, mudah, gak usah panjang-panjang, silahkan cari tempat pengajaran yang sesuai dengan keinginan Anda. Adapun kami ya memberlakukan persyaratan seperti ini, dan ini tidak dilarang. Kami tidak pernah memaksa anak Anda untuk sekolah di sini. Kami hanya menawarkan, jika Anda terima, ada persyaratannya. Berlakulah hadis Nabi SAW, al-muslimuna inda syurutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan persyaratan mereka. Jika Anda telah ridha, telah setuju untuk memasukkan putra-putri Anda di dalam lembaga kami punya persyaratan yang harus Anda tepati. Jika Anda ingkar, maka Anda telah menyalahi persyaratan tersebut. Anda yang dosa, bukan kita. Tapi kalau Anda dari awal tidak mau, tidak berkenan, silahkan, kami tidak pernah memaksa. Ya, dan ini termasuk di antara apa? Al-ahkam al-ijtihadiyah. Hukum-hukum yang dibangun di atas dasar al-ijtihad. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhir dari pembahasan kaidah yang kelima, yaitu al-'adatu muhakkamatun. Adab, kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Selanjutnya kita masuk pada kaidah yang keenam, atau sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan seputar kaidah yang kelima beserta cabang-cabang kaidah yang ada. Ada yang tanyakan? Masya Allah, ini permasalahan yang cukup sensitif ya, masalah pemilu, begitu ya. Apakah termasuk dalam keadaan ini? Naam, bisa masuk ke dalam keadaan ini. Ya, meskipun tetap kita pahami secara asal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyamakan suara antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, disamakan secara mutlak. Karena Allah bedakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang mengetahui? Ini pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Tentu tidak akan pernah sama orang yang jahil dan orang yang alim. Ya, bahkan isyarat dari Al-Qur'an justru mengarahkan kepada yang terbanyak itu yang salah. Ya, wa in tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilih. Jika engkau mengikuti kebanyakan yang ada di atas muka bumi, mereka akan sesatkan kalian dari jalan Allah, dari jalannya. Ya, dari kaidah ini maka secara asal maka itu tidak diperbolehkan. Namun di sini para ulama kita menimbang antara maslahat dan mafsadah, atau lebih tepatnya antara mafsadah yang satu dengan mafsadah yang lainnya. Ya, antara mafsadah ikut serta dan tidak, ini ditimbang.
dan terjadilah hasil ijtihad para ulama kita. Dan di sini bukan pembahasan kita mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat, ya, karena di sini bukan kapasitas saya di dalam berfatwa boleh atau tidaknya. Silakan merujuk pada penjelasan para asatidzah kita. Namun yang jelas, apapun yang keluar dari hukum boleh atau tidak, ini berangkat dari al-ijtihad, ijtihad para ulama. Yang di sana mungkin saja, jangankan perbedaan antar ulama, antar satu ulama saja itu bisa memiliki ijtihad yang berbeda, ya, memiliki ijtihad yang berbeda. Salah satu yang saya ingat benar, dan ini mungkin bisa dijadikan sebagai pelajaran, di masa Syekh Al-Albani rahimahullahu masih hidup, beliau sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ali, murid beliau Al-Halabi hafizahullah ta'ala, itu membolehkan mengikuti, dalam artian membolehkan memilih. Kita membahas memilih ya, bukan mencalonkan, membolehkan memilih, dengan dalih mafsadah yang ditimbulkan dari memilih lebih ringan dibandingkan dengan tidak memilih. Terlebih ketika mengetahui salah satu calon itu, ya, diharapkan bisa membawa kepada yang lebih baik. Nah, saat itu murid-murid beliau, di antaranya Syekh Ali Al-Halabi hafizahullah ta'ala, tidak setuju dengan pendapat gurunya. Ya, beliau tidak setuju. Beliau tetap memilih tidak boleh memilih. Namun ketika Syekh Al-Albani rahimahullah meninggal dunia, Allah telah wafatkan beliau, dan terjadilah apa yang terjadi, perubahan zaman, perubahan keadaan, sampai Syekh Ali mengatakan hatta tasa'at anzaruna. Yang saya ingat dari ucapan beliau, ketika Syekh Al-Albani rahimahullah meninggal dunia, ittasa'at anzaruna, semakin luaslah sudut pandang cara kami dalam memikirkan sesuatu. Akhirnya apa? Beliau Syekh Ali Al-Halabi hafizahullah mengikuti pendapat syekhnya yang terdahulu, membolehkan untuk memilih dengan persyaratan-persyaratan yang telah beliau sebutkan. Ini satu orang, seorang syekh dulu pernah melarang, ijtihadnya menyelisih gurunya, namun kemudian membolehkan. Nah ini, jadi wallahu a'lam bishawab. Intinya kita tidak sedang bahas masalah mana yang rajih. Ini kita kembalikan kepada penjelasan para asatidzah kita yang lebih matang di dalam keilmuan, yang tulisan-tulisan mereka sudah mudah untuk kita akses. Tapi yang jelas wallahu alam, apa yang ditanyakan tadi bisa masuk ke dalam pembahasan kita. Tayyib. Ada lagi yang disampaikan? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Masuk pada kaidah yang keenam. Di antara kaidah-kaidah kubra, kaidah-kaidah besar, yaitu i'malul kalam aula min ihmalihi. I'malul kalami aula min ihmalihi. Memfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya. Memfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya. Secara umum ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan dari al-muallif, inti dari kaidah ini adalah kita menganggap suatu ucapan, kita benar-benar memperhatikan konsekuensi dari ucapan itu lebih baik dibandingkan dengan kita menghiraukannya, mengacuhkannya. Ya, bahasa gampangnya, kita menganggap suatu ucapan, dipertimbangkan, dianggap ini lebih baik daripada kita menghiraukannya. Ya, sesuai dengan apa yang kita pahami dari ucapan yang ada. Bukan malah kita apa, oh maksudnya begini, oh bukan begitu, oh ini enggak dianggap. Tidak. Secara asal ucapan itu dianggap. Adapun lebih jelasnya kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu ta'ala. Muqaddimah.
Kalau kita melihat kepada para ulama yang menulis masalah qawaid fiqhiyah, maka akan kita temukan kebanyakan mereka menyatakan bahwa kaidah besar itu hanya ada 5. Kebanyakan yang disebutkan oleh para ulama kita tentang al-qawaid al-kubra, kaidah-kaidah besar itu ada 5. Dan ini sudah kita bahas kelima-limanya. Yaitu dimulai dengan yang pertama, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu tergantung niatnya, atau yang biasa disebut dengan lafaz al-umuru bimaqasidiha. Ya, al-umuru, semua perkara itu bimaqasidiha, tergantung pada tujuannya. Yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Yang keempat, la dharara wa la dhirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Dan yang kelima, yang terakhir, al-'adatu muhakkamatun. Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Nah, kebanyakan para ulama yang menulis tentang al-qawaid al-fiqhiyah ketika menyebutkan al-qawaid al-kubra, kaidah-kaidah besar itu hanya ini saja, 5 saja. Nah, dan mereka menjadikan kaidah yang sedang kita bahas ini, kaidah ke-6 ini tidak termasuk dalam sebuah kaidah besar. Perhatikan. Jadi, kaidah ke-6 ini i'malul kalam aula min ihmalihi. Ini menurut kebanyakan atau sebagian para ulama bukan masuk kaidah kubro, bukan termasuk kaidah besar, tetapi termasuk di antara kaidah, tapi cuman bukan kubro, bukan besar. Mungkin kaidah-kaidah yang sampingan. Tapi al-mu'allif di sini memasukkan di dalam kaidah kubro. Jadi jumlahnya ada 6. Apa pertimbangan beliau akan kita bacakan. Namun sebagian para ulama memasukkan kaidah ini ke dalam salah satu kaidah besar karena memiliki kedudukan dan pembahasan yang sangat luas. Berangkat dari sini, maka di dalam penentuan apakah ini termasuk kaidah besar atau tidak, para ulama sendiri berbeda pendapat. Ya, al-mu'allif yaitu al-Ustaz Sabiq hafizahullah taala, beliau tidak sendirian atau beliau tidak gegabah di dalam memasukkan kaidah ke-6 ini di antara kaidah kubra. Meskipun sebagian para ulama tidak memasukkannya. Ya, adapun pertimbangan beliau kita bacakan. Syekh Muhammad Sidqi Al-Burnu berkata, kaidah ini memiliki kedudukan yang besar dan faedah yang sangat luas. Dia disebutkan oleh siapapun yang menulis kitab tentang kaidah fikih. Apa artinya? Meskipun ini tidak dianggap sebagai kaidah besar oleh sebagian para ulama, tapi kaidah ini tetap ada di dalam kitab-kitab mereka. Ya, jadi kaidah ini tetap ada. Hanya saja sebagiannya tidak masukkan di dalam kaidah kubra. Hanya saja para ulama tidak memasukkannya dalam kelompok kaidah-kaidah besar dan tidak terlalu memperluas permasalahannya. Ya, permasalahannya. Juga tidak menyebut cabang-cabangnya kecuali hanya sedikit saja. Namun setelah saya pelajari, siapa saya di sini? Ustadz Ahmad Sabiq atau Syekh? Syekh, karena beliau menukil ucapan Syekh. Ya, namun setelah saya pelajari, yaitu Syekh Muhammad Sidqi Al-Burnu, dengan seksama dan setelah saya ketahui bahwa kaidah ini mempunyai pembahasan dan cabang yang sangat banyak, juga tatkala saya ketahui bahwa kaidah ini memiliki kedudukan yang penting dalam masalah fikih maupun usulnya, terutama saat salah seorang muridku Muhammad Mustafa Najib menulis tesis masternya tentang kaidah ini, maka semakin mantaplah saya bahwa seharusnya kaidah ini masuk dalam kelompok kaidah-kaidah besar. Lihat Al-Wajiz oleh Syekh Dr. Al-Burnu halaman 314. Jadi intinya al-muallif yaitu Al-Ustaz Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, beliau ikut memasukkan
kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi, di dalam jajaran kaidah kubra ini mengikuti pendapat Syekh Muhammad Siddiqi Al-Burnu. Jadi sekali lagi beliau tidak bersendirian, tidak gegabah di dalam memasukkan kaidah ini sebagai kaidah yang besar. Kita lanjutkan makna kaidah. I'malul kalami adalah memfungsikan suatu ucapan, memfungsikan sebuah ucapan dengan cara memberikan hukum yang sesuai dengan konsekuensi bahasanya. Ya, memfungsikan sebuah ucapan dengan cara memberikan hukum yang sesuai dengan konsekuensi bahasanya. Sedangkan ihmalul kalam adalah menonaktifkannya. Kalau kita ikuti apa gaya bahasa yang pertama, maka tinggal kita rubah. Kalau ihmalul kalam memfungsikan, berarti ihmalul kalam apa? Mentidak fungsikan. Ternyata lebih enak menonaktifkan ya. Ya, mentidak fungsikan. Enak nggak bahasa itu? Hah? Menonfungsikan. Nah, pas itu Pak. Jadi masukkan buat mu'alif nanti insyaallah ya. Menonfungsikan. Baku itu. Menonfungsikan. Nggak baku. Disfungsi. Mendisfungsikan gitu. Wah ini ada khilaf di kalangan ahli bahasa. Nah, jadi memfungsikan dan mendisfungsikan atau menonfungsikan dengan cara membuang dan tidak memberikan hukum yang sesuai dengan konsekuensi ucapan tersebut. Biasanya bil misal yattadihul maqal. Nanti dengan contoh insya Allah lebih paham kita. Dengan misal berikut ini semoga bisa dipahami. Nah ini, kalau ada orang yang mengatakan, ini bukan hadis ya, tapi ini contoh dalam penerapan atau memahami kaidah. Kalau ada orang yang mengatakan jangan makan panci yang berada di atas kompor ini. Jangan makan panci yang berada di atas kompor ini. Makanya ini ucapannya seperti ini Pak. Jangan makan panci yang berada di atas kompor ini. Apakah ini larangan makan panci yang terbuat dari aluminium tersebut, ataukah dibawa pada makna larangan memakan makanan yang terdapat dalam panci tersebut? Nah ini yang benar sesuai dengan kaidah di atas adalah bahwa kalimat tersebut dibawa pada makna larangan makan makanan yang terdapat dalam panci. Ini yang dimaksud i'malul kalam, memfungsikan suatu ucapan. Jangan makan panci yang ada di atas kompor. Ya. Yang dimaksud panci di sini bukan pancinya, tetapi makanan yang ada di atas kompor, yang ada di dalam panci yang ada di atas kompor. Alasannya sebagai berikut, penjabarannya sebagai berikut. Panci adalah sesuatu yang tidak mungkin dimakan, dan orang yang masih sehat akal dan bahasanya tidak mungkin melarang makan panci. Ya, tidak mungkin melarang makan panci, karena tanpa dilarang sekalipun tidak akan ada seorang pun yang melakukannya. Ya, orang yang masih sehat nggak akan mungkin ngelarang makan panci. Jangan makan panci. Ya, karena apa? Tanpa dilarang, panci ini bukan makanan. Ini maksudnya. Ya, maka kalau larangan di atas dibawa pada larangan makan pancinya, berarti kalimat tersebut tidak berfungsi. Ini maknanya. Ya, jangan makan panci di atas kompor. Kalimat ini tidak akan berfungsi
kalau kita pahami sesuai dengan teksnya. Kenapa? Karena tanpa dilarang orang waras tidak akan mungkin makan panci. Ya, kalau dipahami larangan memakan panci, berarti kalimat di atas kalimat yang tidak berfungsi. Masya mbok larang, aku juga gak gelem mangan panci. Nah, ini artinya. Jadi tidak ada faedahnya dia melarang. Paham ya? Orang melarang itu harusnya ada faedahnya. Ini kita melihat sesuai dengan hakikat ya. Beda kalau guyonan. Beda kalau memang pancinya bisa dimakan. Ya, ini panci yang kita pahami dan serius. Bukan softo kata orang jamaah. Ya. Wah. Jadi serius ya. Jangan makan panci. Nah ini. Kalau dipahami jangan memakan pancinya, berarti kalimat ini nggak berfungsi. Kenapa? Karena tanpa dilarang nggak akan ada yang memakan panci. Berarti sia-sia. Berarti kalimat ini muhmal bahasa kita, tidak berfungsi. Nah, padahal kita masih menemukan celah untuk bisa memfungsikan kalimat di atas, yaitu membawanya kepada makna larangan makan apa yang terdapat di dalamnya. Dan inilah makna kaidah memfungsikan sebuah ucapan lebih baik daripada membuangnya. Memfungsikan sebuah ucapan lebih baik daripada tidak memfungsikannya. Kenapa? Karena masih ada celah bagi kita untuk memahami. Oh, maksudnya orang itu jangan makan apa yang ada di dalam panci. Cuman karena kecepatan atau mungkin karena ya ceplosan, jangan makan panci di atas kompor. Nah, itu loh. Ya. Jadi kita memfungsikan ucapan itu dengan cara memahami sesuai dengan apa yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Sekali lagi, kalau kita pahami apa adanya jangan makan panci, kalimat ini menjadi tidak berfungsi. Karena apa? Kita sendiri tidak ada yang mau makan panci. Melarang sesuatu yang kita sendiri tidak ada hasrat, ini sesuatu yang sia-sia. Jadilah larangan ini tidak berfungsi. Nanti mungkin akan ada penerapan kaidah lagi. Nah, contohnya ada nanti. Dalil kaidah bahwa lafaz disampaikan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya serta manusia yang masih sehat akal dan bahasanya harus difungsikan makna dan konsekuensinya. Karena Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berbicara tanpa makna atau berbicara sesuatu yang seandainya tanpa dibicarakan itu pun sudah dipahami oleh semuanya. Begitu pula dengan manusia sehat akal dan bahasanya. Dari sini maka kalau ada sebuah lafaz maka harus dibawa kepada makna yang memungkinkan untuk difungsikan, baik makna yang hakikat maupun majaz. Ya, seperti tadi larangan memakan panci. Ini hakikat atau majaz? Majaz. Karena kalau hakikat yang kita pahami, larangan ini menjadi tidak berfungsi. Tapi kalau majaz, yaitu makanan yang ada di atas panci, kalimat ini menjadi berfungsi. Nah, adapun kalau memang sama sekali tidak bisa difungsikan baik secara makna hakiki maupun majazi, maka saat itulah baru ucapan itu dinonaktifkan, tidak difungsikan. Nah, ini contoh penerapan kaidah. Yang pertama, kalau ada orang yang berkata, wallahi saya tidak akan makan beras ini. Ya, wallahi saya tidak akan makan beras ini. Maka sumpah ini harus dibawa pada makna makanan yang terbuat dari beras tersebut. Misalnya, kalau sudah dimasak jadi nasi, bubur, atau yang lainnya. Karena sudah maklum bersama bahwa manusia tidak makan beras. Artinya, tidak makan beras secara langsung. Meskipun mungkin ada yang melakukannya. Sebagian orang mungkin
Ada yang iseng makan beras langsung, tapi ini bukan keumuman orang. Keumuman orang rata-rata memakan beras dengan cara dimasak. Ya, baik menggunakan mesin nanak nasi ataupun kompor, baik nanti digoreng ataupun jadi nasi kebuli. Ya, yang penting apa? Dari beras dimasak kemudian dimakan, ataupun jadi bubur ayam. Nah ini, yang penting apa? Dimasak. Nah ini, dari sini kalau kalimat ini dibawa pada makna tersebut, makna apa? Beras. Berarti kalimat ini tidak ada fungsi dan maknanya. Lalu hasil hukumnya apa? Dari situ maka kalau orang tadi setelah sumpah tersebut makan nasi yang terbuat dari beras tersebut, berarti dia telah melanggar sumpahnya. Perhatikan. Ini contoh yang cukup menarik. Demi Allah saya tidak akan makan beras ini. Ya. Lalu kemudian beras dimasak oleh istrinya, jadilah nasi, kemudian nasinya dimakan. Loh, kamu kok makan beras itu? Kok makan makanan yang terbuat dari beras itu? Loh, saya kan nggak makan berasnya. Nah, saya kan makan nasinya. Maka ini apa namanya? Namanya ilmu mantek. Ya, ngeles. Ya. Karena apa? Orang sudah tahu kalau tidak makan beras itu hal yang lumrah. Ya. Jadi kalau yang dimaksud makan tidak akan makan beras ini, ya semua kita nggak makan beras secara langsung. Nah ini. Dan ini kalau kita kaitkan dengan kaidah yang sebelumnya, al-uruf muhakkamah sangat pas. Apalagi uruf yang ada yang namanya beras tidak dimakan secara langsung. Maka kalau ada orang bersumpah saya tidak akan makan beras ini, lalu ternyata dia makan hasil olahan dari beras, dia termasuk orang yang melanggar sumpahnya. Dari sinilah maka ucapan dia bisa difungsikan. Dan ini yang paling afdal, ini yang tepat. Karena kalau kita pahami beras yang dimakan itu ya beras secara langsung, adapun kalau sudah jadi nasi bukan masuk di dalam sumpahnya, maka berarti kita tidak memfungsikan ucapannya. Ucapannya menjadi ucapan sia-sia. Karena orang tanpa disuruh, tanpa disumpahi, nggak ada yang makan apa? Beras. Wallahu a'lam shawab. Sudah masuk waktu Isya ya? Fadal, mungkin bisa adzan terlebih dahulu. Belum? Sudah? Kurang 4 menit. Serius? Isya jam berapa? Oh iya, 54. Tayyib. Sahih. Ini masih 50. Nah, kita bacakan contoh yang kedua. Contoh yang kedua untuk memahami kaidah ini. Kalau ada seorang suami yang mengatakan tentang istrinya yang sudah jelas ketahuan siapa bapak dan ibunya, juga umurnya lebih tua daripada dirinya. Coba dipahami ini. Suami mengatakan tentang istrinya yang sudah jelas ketahuan siapa bapak dan ibunya. Paham ya? Ya jelas lah. Moroh tua nih. Ya, dia bisa nikah ya karena telah diakadkan oleh martuanya. Dan juga umurnya lebih tua daripada dirinya. Ya, jadi istrinya lebih tua daripada suaminya. Lalu dia mengatakan, siapa suami ini? Ini adalah putriku. Ini adalah putriku. Maka kalimat ini tidak mengandung makna sama sekali, baik makna yang hakiki maupun majasi. Dan pernikahan mereka tetap sah, karena tidak mungkin istrinya tersebut sebagai anaknya, karena sudah jelas diketahui siapa orang tuanya.
serta umurnya lebih tua daripada dia. Juga tidak ada makna yang bisa dipahami secara majas. Dari sini maka kalimat ini sama sekali tidak mengandung hukum. Mungkin agak rumit ya. Agak rumit ya. Bukan agak rumit ini. Intinya apa sih intinya? Intinya kalimat ini benar-benar tidak bisa difungsikan. Contoh kalimat yang memungkinkan untuk difungsikan. Kita rubah. Ketika seorang suami, ya, ketika seorang suami menikahi seorang wanita yang tidak diketahui ayah dan ibunya. Tidak diketahui ayah dan ibunya. Nah, terus yang nikahkan siapa? Wali hakim. Ya, wanita ini karena nggak tahu ayah ibunya, dia dinikahkan dengan wali hakim. Dan qadarullah suami usianya jauh dengan istrinya. Ya, suami ini usianya 40, istrinya usianya 20. Misal, ya. Suami usianya 40, istri usianya 20. Lalu sang suami ini dulu pernah merasa kehilangan anak. Ketika menikah punya anak, kemudian anaknya hilang, nggak ketemu. Taib. Sampai sini akhirnya terjadilah pernikahan tanpa kepikiran sama sekali kalau itu anaknya. Nggak ada pikiran sama sekali. Namun setelah pernikahan terjadi, lalu dia membuat status statement, ini adalah putriku, ini adalah putriku. Maka pertanyaannya, kalimat ini bisa berfungsi atau tidak? Memungkinkan untuk difungsikan atau tidak? Yang artinya kalau sampai ternyata pengakuannya diterima kalau ini adalah putrinya, batal pernikahannya secara langsung karena itu anaknya. Pertanyaan saya, ucapan seorang suami tadi memungkinkan untuk difungsikan atau tidak? Mungkinkan. Usianya jauh, bapak ibunya nggak tahu siapa, apalagi didukung oleh suami tadi pernah merasa kehilangan anak. Pas pernikahan nggak kepikiran sama sekali. Ya, wong orang asing, kemudian ya sama-sama suka, usia bukan masalah. Ya kan? Usia bukan masalah. Apalagi sang calon istri merasa nyaman dengan laki-laki yang sudah matang, usia 40 tahun, nyaman, saling suka, dinikahkan oleh KUA. Namun setelah menjalani pernikahan, ternyata sang ayah tadi merasa, wah ini adalah putriku. Pertanyaannya, kalimat ini mungkin nggak difungsikan? Mungkin. Tinggal ditelusuri kebenarannya, dan kalau memang benar-benar seperti yang dikatakan oleh suaminya alias bapaknya, pernikahannya sah. Nah, ini berbeda apabila kasus itu seperti yang tertulis dalam kitab kita. Bapaknya ada, usia istrinya lebih tua, ternyata suami ngomong ini anak saya, ini putri saya, maka ini tidak bermakna apapun karena kalimat ini tidak bisa difungsikan baik secara hakiki maupun majasi. Artinya omongannya nggak dianggap, dia tetap sah sebagai istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin adzan terlebih dahulu.
Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini secara garis besar tentang kaidah yang ada di hadapan kita. Pada intinya memfungsikan suatu ucapan itu lebih utama dibandingkan meniadakannya. Ya, ucapan yang bisa dibawa kepada makna hakiki maupun majazi ini lebih pas untuk difungsikan. Namun kalau suatu ucapan tidak mungkin untuk difungsikan baik secara hakiki maupun majazi, maka saat itulah kita tidak memfungsikannya. Ya, kita tidak menganggapnya itu sebagai suatu ucapan, atau minimalnya itu ucapan yang sia-sia tanpa makna. Namun selama ucapan masih bisa dipahami, ya, dengan makna baik hakiki maupun majazi, maka kita harus memfungsikannya. Semisal tadi, jangan makan panci yang ada di atas kompor. Masih bisa kita pahami, meskipun mungkin secara majazi. Yang dimaksud panci adalah apa yang ada di dalam panci. Maka kita berlakukan. Ya, jangan makan beras. Jangan makan beras ini. Masih bisa kita fungsikan dengan cara apapun yang dihasilkan dari beras ini, maka ini masuk ke dalam larangan makan beras tersebut. Nah, ini diantara contoh-contoh yang masih memungkinkan bagi kita untuk memfungsikan suatu ucapan. Adapun pembahasan yang lebih luas tentang kaidah ini, insya Allah nanti justru ketika kita masuk pada cabang kaidah, ya, cabang-cabang kaidah, dan nanti akan kita bahas tentang masalah hakikat atau majaz, ya, kemudian apakah majaz itu ada, kemudian macam-macam hakikat itu apa saja. Jadi wallahu alam, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Taib. Di sini ada pertanyaan.
apakah masuk ke dalam cabang kaidah la yungkaru taghayyurul ahkami al-ijtihadiyah bi taghayyuril azman, dibuatnya mihrab imam untuk masjid dan juga sekat pemisah antara jamaah pria dan wanita yang menghalangi pandangan makmum wanita untuk bisa melihat makmum pria yang ada di depannya dengan alasan berhati-hati. Apakah masuk dalam cabang kaidah ini dibuatnya mihrab untuk masjid dan juga sekat pemisah? Atau mungkin kalau mau kita tambahkan dibuatnya garis soft. Nah ini, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menjawabnya dan tidak memiliki ilmu untuk menjawabnya, karena setahu saya sebagian para ulama melarang adanya mihrab dan tidak ada satupun hal yang mendesak untuk dibuatnya mihrab. Adapun sekat pemisah antara jamaah pria dan wanita ini juga sama, ya, termasuk juga apa? Soft, garis soft. Apakah itu perlu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya nggak bisa menjawab, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, kita akhiri sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.